Tentang apa kenapa Muhammadiyah nggak udah ngajarin aja satu madhab, let's say madhab Syafi'i di pondok-pondok pesantren untuk pemula, kemudian habis itu baru ngajaran tarjih. Itu memungkinkan dan udah banyak dilakukan di banyak tempat. Saya sendiri di MBS, saya ngajar di MBS juga, MBS Jakarta, MBS Jampang. Ini MBS-nya Jakarta, punyanya PWM Jakarta. Saya di PWM Jakarta juga waktu itu tadi. Tapi posisinya di Bogor, di Kabupaten Bogor ya, di Jampang, Kemang. Itu saya ngajar Fathul Qorib, ngajar Fathul Qorib. Tanya Ustadz Ferdian ngajar di situ juga. Eh, dan nggak apa-apa, dia tuh juga hal tersebut disetujui dan didukung oleh kiai-kiai. Kiai-kiai juga mengajarkan hal tersebut. Fathul Qorib dari dulu diajarkan. Kadang-kadang Fathul Muin bahkan. Saya pernah ngajar tapi Fathul Muin untuk lomba aja. Lomba baca Fathul Muin. Apalagi saya mau bilang. Saya juga pernah waktu ke Jogja, saya tanya ke ulama-ulama kita di Jogja. Waktu saya masih masih kecil lah, masih ini sekian tahun yang lalu. Saya tanya, boleh nggak saya belajar atau mengajarkan bahkan fikih mazhab Syafi'i dulu, baru kemudian saya ajarkan tarjih. Kata beliau nggak apa-apa. Ya, saya nanya itu ke profesor apa ke dokter apa namanya Wawan Gunawan, salah satunya juga nanya ke Profesor Samsun Alwar dan lain-lain ya. Nggak apa-apa. Nanti diajarin tarjih nanti. Jadi itu wasilah aja nggak apa-apa. Adapun kenapa itu nggak populer ya mungkin karena penguasaan juga. Ini ada satu masa ulama Muhammadiyah itu nggak lagi menyeriusi pengkajian salah satu mazhab. Sehingga ya kita rasakan sekarang. Tapi kalau sekarang teman-teman sekalian serius mazhab Hanbali misalnya, kalau mazhab Syafi'i misalnya, dan teman-teman yang lain di PCIM yang lain juga menyeriusi, saya pernah sampaikan begitu ya. Yang di Turki, yang di Pakistan seriusi belajar mazhab Hanafi, yang di Maroko, di Tunisia seriusi belajar mazhab Maliki, yang di Mesir misalnya atau di Yaman seriusi belajar mazhab Syafi'i, yang di Arab Saudi, yang di let's say Kuwait atau Qatar seriusi belajar mazhab Hanbali. Nanti pulang, maka kita punya stok-stok pakar-pakar masing-masing mazhab yang berguna dalam tarjih. Oh, tarjih makin kaya. Kalau ada benar-benar pakarnya masing-masing hadir duduk di majelis tarjih itu. Nah, nanti otomatis efeknya adalah bisa juga ngajarin sebagai tafakuh ya. Ke murid-murid bisa juga untuk membentuk malakah fikih. Walaupun memang ya, saya sendiri melihat masih ada kemungkinan di zaman sekarang membentuk malakah fiqhiyah tanpa perlu tafakuh ala madzhabin wahid. Walaupun sebagian ulama modern tuh bilang itu mustahil atau bahkan wajib sinai. Harus tafakuh al madzhabin wahid wa illa lan tahsula tilkal malakatul fiqhiyah. Itu pendapat oke lah sangat bisa diterima ya. Kuat banget itu. Tapi Allah saya memandang masih memungkinkan, masih memungkinkan. Tapi ya susah caranya iya betul. Gimana formulanya ya oke lah gitu. Karena pada akhirnya agak berat kalau kita menutup sama sekali pintu malakah fikih dari pembelajaran model lain. Toh juga ini sifatnya metodologi ya nggak sih? Ya, bukan tauqifi, betul ya? Sehingga agak berat kalau dibatasi betul-betul. Hanya bisa memuncul madhab, malakah fikih hanya dengan pintu madhab. Nah, itu secara realitas bisa sangat diterima, tapi secara teori janganlah kita tutup. Masih memungkinkan kok membentuk malakah fikih tidak dengan pintu tersebut, walaupun ya agak sulit. Bahkan sejak dulu saya kecil, saya masih bangku sekolah, itu dengar dari Ustaz-Ustaz Muhammadiyah, mereka selalu mengatakan belajar fikih ada dua cara. Cara melalui madhab dan cara melalui bukan madhab. Dan dua-dua bisa belajar fikih begitu. Saya pikir masih bisa juga sebenarnya. Walaupun pada akhirnya saya sendiri uh, melakukan dua-duanya. Saya sendiri melakukan dua-duanya dan artinya melakukan tidak hanya satu tapi yang satunya lagi juga dan saya bisa rasakan dua-duanya sebenarnya terbuka kemungkinan dua-duanya membentuk malakah fiqhiyah la ada idzalika la ada anna indi malakah fiqhiyah tapi terasa lah oh bisa juga kok saling melengkapi dua pendekatan tersebut bisa juga sebagai contoh misalnya kitab-kitab syarah hadis ahkam kitab-kitab tafsir ayatul Quran ayatul ahkam ahkamul Quran itu banyak diantaranya yang dia nggak takoyut dengan mazhab tertentu ya
tapi membentuk kemampuan kita untuk kemampuan pembelajar untuk berfikih. Jadi jangan ditutup juga soal itu. Namun itu ide bagus, dengan tetap harus nanti diperhatikan ya. Bisa jadi akan ada yang resisten. Wah, apaan nih? Masa Muhammadiyah belajar sama kayak NU? Mungkin ada yang resisten begitu. Kita perlu jelasin, memberikan jawaban yang tepat. Perlu disampaikan fakta sejarah yang tadi saya sebutkan ya. Bahwa tokoh-tokoh kita sendiri dulu menulis, bahkan nggak cuma mengajarkan, menulis buku-buku mazhab Syafi'i gitu. Mengkaji, mereka belajar gitu ya.